berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang dan salam jumpa lagi untuk pendengar dan penonton RRI Manado dimanapun berada dalam program Dialog Khusus. Kita mengambil tema hari ini di hari Selasa, moderasi beragama. Dengan topik kita pada siang hari ini adalah ibadah haji dan penguatan moderasi beragama. Untuk Anda pun nanti akan ada sesi tanya jawab ya di line telepon kami di 082195835080 dan medsos YouTube RRI Manado. Anda pun bisa mengikuti dialog ini di YouTube dan medsos RRI Manado. Saya tidak sendiri pendengar, tentu saja hari ini kami bersama dengan, kalau membahas soal urusan ibadah haji dan umroh, saya bersama dengan ahlinya ya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Wahyudin Ukoli SHI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil Pak Wahyudin bisa ya Pak? Ya. Oke, baik Pak Wahyudin selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Utara. Ini ada sesuatu yang berbeda Pak ya, bahwa sebelumnya kita tahu ibadah haji dan umroh itu di bawah Kementerian Agama. Tapi setelah saya searching, ternyata sejak tahun 2025 tahun lalu, itu berarti masih baru, bahwa haji dan umroh sudah punya kementerian. Betul. Namanya Kementerian Haji dan Umroh. Betul, ya. Bisa dijelaskan barangkali Pak seperti apa pembagian tugas antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI dimanapun berada, saya mau mulai dari Kementerian Haji dan Umroh ini. Sebelumnya berdasarkan amanah Presiden itu dibentuk dulu Badan Penyelenggara Haji. Jadi sebelumnya Badan Penyelenggara Haji yang tahun 2025 masih berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Karena Undang-Undang 8 tahun 2019 masih mengamanahkan penyelenggaraan haji itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 itu masih Kementerian Agama dan supporting dukungan dari Badan Penyelenggara Haji. Nah, pada akhir tahun 2025 setelah penyelenggaraan haji selesai, kemudian DPR maraton langsung cepat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 8. Lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2025 di mana di sana telah disebutkan jelas bahwa penyelenggaraan haji yang tadinya dilaksanakan oleh Kementerian Agama kemudian sekarang menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh. Ditambah dengan Perpres 92 tahun 2025 yang mengamanahkan terbentuknya dari pusat sampai ke daerah juga ada Kementerian Haji dan Umroh. Dari sanalah kemudian Kementerian Haji dan Umroh ini memiliki tugas khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jadi berbeda dengan Kementerian Agama, tentu kita punya tugas lebih khusus untuk penyelenggaraan ibadah haji. Iya, jadi tentunya diharapkan lebih lebih konsentrasi Pak ya. Betul. Iya. Baik, Pak Wahyudin, bagaimana mungkin bisa digambarkan secara umum ya tentang pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini, khususnya jamaah yang berasal dari Sulawesi Utara? Baik, di berbagai kesempatan saya mendapat banyak kritik, saya mohon maaf ini, terkait kita sudah tahu bersama bahwa kuota Sulawesi Utara sekarang tinggal 402 jamaah yang sebelumnya 713 jamaah. Jadi terlihat memang seakan-akan kuota ini turun, padahal substansinya tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kebijakan pemerintah ini sesungguhnya dalam rangka memberikan keadilan yang utuh kepada jamaah. Selama ini saya mohon maaf, sesungguhnya kita mendapatkan banyak keuntungan selama ini. Dan daerah yang lain malah dalam tanda petik dirugikan sebenarnya. Tapi
ini berjalan begitu saja. Nah, sekarang pemerintah betul-betul mau membuatnya menjadi adil bagi semuanya. Misalnya tahun 2000 yang berangkat tahun 2025 di Sulawesi Utara itu mendaftarnya tahun 2010. Yes. Di Sulsel yang berangkat tahun 2025 itu mendaftarnya tahun 2011. Artinya tahun ini di Sulsel ada yang sudah mendaftar tahun 2010 ya, yang berangkat tahun 2025. Di Sulsel Bantaeng misalnya ada yang mendaftar tahun 2011 sekarang belum berangkat. Sulut itu 2016 sekarang yang berangkat. Sementara jadi mereka lebih dimudahkan malah ya Pak ya? Iya, jadi dari sisi itu kan tidak adil sebenarnya. Mereka sudah mendaftar tahun 2011, belum bisa berangkat. Padahal jauh sebelumnya mereka mendaftar kan. Kita 2016 berangkat. Nah, dalam rangka menyamakan itulah kemudian kebijakan tadi lahir. Jadi satu saat nanti akan ketemu orang mendaftar pertama, dia akan berangkat pertama. Dari sisi antrian. Dan dari sisi pembagian nilai manfaat juga terasa tidak adil yang lalu. Misalnya Sulsel, uang mereka yang 25 juta itu yang dikelola oleh BPKH tersimpan di bank 15 tahun. Karena mereka mendaftar 2010 berangkat 2025. Kita mendaftar 2015 berangkat 2025. Berarti kan cuma 10 tahun uang kita dikelola oleh BPKH. Tapi yang 15 tahun dan 10 tahun sama-sama mendapatkan nilai manfaat sama. Kan tidak adil. Mestinya mereka yang lebih lama uangnya dikelola itu mendapatkan nilai manfaat lebih besar. Dengan kebijakan ini semua akan sama nanti. Sehingga tidak akan terjadi yang seperti itu. Jadi akan adil bagi semua. Jadi uang dikelola oleh BPKH akan sama jangka waktunya, mendapatkan nilai manfaat yang sama dan seterusnya. Yang ketiga, tidak akan terjadi lagi orang dari luar daerah mendaftar di sini. Sebelumnya bisa Pak banyak. Ya? Jadi karena kemudahan mendapatkan KTP, kemudahan mendapatkan KTP di Capil, saya mohon maaf ini. Akhirnya kemudian mereka mengganti KTP di sini dan datang mendaftar di kantor Kementerian Agama waktu itu, membawa KTP Sulawesi Utara. Dan karena itu bukti dokumen kita terima. Nah, setelah itu habis mendaftar mereka rubah lagi KTP-nya, pindah ke daerahnya. Hanya demi supaya lebih cepat untuk berangkatnya. Karena di sini 16 tahun. 16 tahun daftar tunggunya, 16 tahun. Sementara di daerah mereka, misalnya di Sulsel, saya mohon maaf ini kalau menyebutkan daerahnya, itu sudah 49 tahun. Lama sekali kan, sehingga pilihannya ke sini biar mereka bisa cepat berangkat. Nah, dengan kebijakan terbaru ini pemerintah menyamaratakan daftar tunggu, tidak mungkin lagi mereka akan datang ke sini karena berpikirnya pasti sama saja saya mendaftar di Sulsel atau mendaftar di Jawa atau di mana saja dengan mendaftar di Manado akan sama, menunggunya akan sekian tahun, 26 tahun, sama. Sehingga kebijakan ini menurut saya sangat pas bagi kita semua. Memang saat ini terasa berat bagi kita karena kuota kita berkurang, ada yang sudah mempersiapkan diri tapi berkurang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah jalan terbaik yang harus diambil oleh pemerintah. Baik. Untuk tahun 2026 ini puncak haji biasanya di bulan Mei. Insya Allah kami berangkat bulan Mei. Jadi Mei, rapat terakhir saya mengutus Pak Ismujiono hadir di Jakarta kemarin menentukan jadwal keberangkatan kita dan kita mendapatkan jadwal keberangkatan di kloter 5 dan kloter 6 embarkasi Balikpapan. Kloter 5 itu insya Allah akan diberangkatkan rencana ya, ini rencana awal kloter tanggal 2 Mei, dan kloter 6 tanggal 4 Mei. Kenapa 2 kloter? Karena kita masih punya sisa, kan satu kloter 360, kita jamaah 402. Jadi masih ada kelebihan 42 jamaah yang itu nanti akan diberangkatkan lewat kloter 6. Jadi dipastikan bahwa semua yang punya jatah berangkat tahun ini bisa berangkat tahun ini juga Pak ya? Tidak ada yang tersisa atau seperti apa? Mudah-mudahan, karena sampai hari ini, sekali lagi saya mohon maaf, ini kita kuota terkecil tapi animo sampai hari ini pelunasan kita udah sampai tahap 2 kan, pelunasan tahap 2, cadangan sudah naik, kita masih kekurangan 19 jamaah yang tidak melunasi. Jadi dari 398 karena 4 jamaah itu 2 PHD dan 2 pembimbing KBIHU, totalnya 402. Kita yang melunasi baru 380, ya sekitar itu ya, belum sampai 400, 386 kalau tidak salah. Masih kekurangan, yang jelas yang pasti masih kekurangan 19
jamaah kita. Iya. Nah, akhirnya kami menyurat untuk minta perpanjangan pelunasan dan itu harus dirapatkan lagi dengan DPR oleh Pak Menteri. Iya, Akhirnya panjang rapat lagi, Pak, dengan ya? Pak, sudah dilakukan. Oke. Pak Menteri sudah rapat dengan DPR dan disetujui. Kemarin sudah dikeluarkan peraturan keputusan Menteri yang baru terkait perpanjangan pelunasan. Insya Allah akan dilakukan tanggal 20 sampai tanggal 23. Perpanjangan. Januari, Pak? Iya, hari ini ya. Tanggal 20 hari ini ya. Tanggal Ya, 20 betul. hari ini ya. Berarti mulai hari ini mulai dilakukan pelunasan tahap 2. Tahap perpanjangan tahap 2 ya. Iya. Iya, perpanjangan pelunasan tahap 2. Jadi tahap 2 yang diperpanjang, bukan pelunasan tahap 3. Jadi perpanjangan pelunasan tahap 2 dimulai tanggal 20 sampai tanggal 23 Januari. Iya. Jadi ini sekali lagi mengingatkan untuk calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan, Pak, ya. Yang cadangan, iya. Yang cadangan gitu ya, agar bisa memanfaatkan waktu perpanjangan kebijakan. Betul, ini ya, iya. Pak. Ya, mulai hari ini tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 hari. Iya. Ya. Oke. Dan kita tidak cuma sekedar butuh yang 19 orang itu. Iya, iya. 19 memang kuota pas-pasan. Ah, ah. Biasanya ada batal ganti nanti. Nggak pernah orang minta-minta, tapi itu sering terjadi. Jamaah kita tiba-tiba sakit pas mau Iya, berangkat. tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat. Nah itu kan kalau kita tidak punya kuota yang tersedia, orang lain nanti yang mengisi. Orang lain maksudnya dari daerah lain gitu, Pak, ya. Daerah lain yang akan mengisi. Nah kalau kita punya stok jamaah yang sudah melunasi, mereka otomatis ya akan mengganti yang batal berangkat itu. Oke. Jadi intinya permasalahannya hanya ada di bagaimana dari unsur keuangan, Pak, ya, bagaimana Betul. para jamaah untuk bisa melunasi. Iya. Baik, selanjutnya Pak, kebijakan utama dari Kanwil Haji dan Umroh ini tentang khususnya Sulawesi Utara untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan. Oh ya, tentu dengan semangat baru Kementerian Haji dan Umroh kami berusaha semaksimal mungkin. Jadi sampai hari ini walaupun dalam tanda petik semuanya kami belum gaji DIPA belum dapat dan seterusnya, tapi itu tidak mengurangi semangat teman-teman. Saya sampaikan ke teman-teman, prinsipnya sekarang kita harus betul-betul mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini. Jadi semua layanan kita persiapkan dengan baik. Saya baru kembali dari Pemprov bertemu Pak Asisten, memastikan bahwa anggaran bantuan pemerintah provinsi terkait biaya lokal itu tersedia di Pemprov dan alhamdulillah tadi tersedia. Oke, syukur. Anggarannya mungkin lebih besar dari tahun lalu. Ini informasi awal yang mudah-mudahan tidak akan berubah. Kita insya Allah jaga ya sama-sama. Mudah-mudahan bisa melayani seluruh jamaah dengan baik. Dan setelah ini kita akan terus maraton untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, dengan siapapun demi memperkuat dan menambah kualitas layanan kita kepada jamaah. Termasuk hari ini saat kami datang ke RRI untuk memberikan informasi sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan ini. Nah, kalau petugasnya, Pak, untuk mengawal para calon jemaah haji ini sampai ke Tanah Suci. Karena belum lama nih saya coba searching ya di situs resminya dari Kementerian Haji dan Umroh bahwa sudah memang mulai dari tahun lalu ya gencar dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para petugas. Khusus Sulawesi Utara seperti apa, Pak? Kesiapan dari para petugas yang mengawal calon jemaah haji kita. Baik. Petugas kalau kita tahu bersama ada petugas kloter pertama ya. Petugas kloter itu petugas yang menyertai jamaah dari daerah asal ini dari Sulawesi Utara, menyertai terus jamaah di pesawat sampai ke Arab Saudi, kembali lagi dengan jamaah, dia akan terus bersama jamaah. Itu petugas kloter namanya. Sudah diseleksi dan telah kita temukan 2 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi petugas. 2 orang, Pak. Nanti mereka untuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan juga sudah, Pusat Kesehatan Haji juga sudah melakukan seleksi. Jadi di satu kloter itu akan ada 4 petugas, 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah yang diseleksi oleh Kementerian Agama, kemudian 1 dokter dan 1 paramedis, perawat. Itu semuanya sudah ada. Nanti mereka akan di BIMTEK sendiri. Kemudian petugas Arab Saudi, petugas PPIH Arab Saudi kita mendapatkan 2 petugas, 3 ya, 2 yang kita seleksi, kemudian 1 penambahan tapi kita ambil dari nomor urut berikutnya di hasil seleksi. Jadi 3 orang sekarang sementara mengikuti BIMTEK, bimbingan teknik di Jakarta.
yang kalau biasanya BIMTEK itu hanya 7 sampai 10 hari, Iya. tahun ini 20 hari. Oh, Jadi 20 hari dilatih seperti militer. iya. Kemarin iya, ada yang iya. protes. Betul, betul. Tapi kemudian ternyata manfaatnya luar biasa karena gitu. memang bukan untuk menjadikan mereka jadi militer, bukan, Iya, tapi semangat disiplin yang dibangun dan seterusnya agar petugas di sana betul-betul paham tugasnya Betul. dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Iya. Banyak jamaah kita yang lansia yang perlu digendong misalnya. Iya, iya. Nah, petugas kita butuh orang-orang yang kuat secara fisik dan pelatihan itu memang diarahkan untuk itu, untuk mereka. 20 hari mereka dilatih fisik dan teori segala macam, nanti akan ditambah 10 hari online. Oke. Jadi total mereka akan dilatih 30 hari dan itu luar biasa baru Iya. tahun ini. Oke. Biasanya cuma 7 sampai 10 hari, Iya. ini 30 hari, 20 hari offline, tambah 10 hari online. Ini luar biasa. Jadi Luar biasa. mudah-mudahan Iya. petugas kita akan betul-betul siap. Ya. Betul, karena memang petugas ini adalah tumpuan pasti dari calon jemaah haji seperti yang Betul. disinggung Bapak tadi bahwa tidak semua calon jemaah haji itu berangkat dalam kondisi sehat, bugar. Ada yang sudah lansia, Betul. ada yang mungkin dengan penyakit tertentu Ya, ya. ada disabilitas. Ada kan, juga ya. disabilitas. Kalau petugas khusus calon jemaah haji yang disabilitas itu Pak? Ada. Jadi, Ada ya? Kami punya petugas layanan disabilitas, Oke, alhamdulillah. lansia dan disabilitas, yang mereka, saya kebetulan tahun 2025 diamanahkan sebagai kepala sektor, Iya. yang di sana itu strukturnya ada daerah kerja, ada sektor, lalu ada petugas kloter di bawah Iya, kami. Saya bertanggung jawab ke 56 kloter, 21.500 jamaah Iya. tahun 2025. Nah, di komposisi petugas di sektor itu ada pelayanan lansia dan disabilitas. Dan itu saya lihat teman-teman yang bertugas itu betul-betul orang yang ikhlas, tulus sekali. Iya. Saya cerita, mendengar cerita mereka sambil nangis begitu, Iya, karena iya, setiap hari mereka harus yang mungkin ke orang tuanya juga mungkin tidak mereka lakukan, mengistinja orang Sampai Manado ke- bilang sampai bacebo. Iya, iya. Jamaah itu mereka Begitu, lakukan Pak, ya? dengan ikhlas. Iya, karena jamaahnya kan tidak bisa bikin apa-apa lagi. Oh, Sementara dia harus melaksanakan wajibnya, misalnya wukuf di Arafah. betul. Mereka harus dibawa ke Arafah dalam kondisi mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi mereka diteransitkan di satu hotel dulu berapa hari, dirawat betul oleh petugas-petugas yang pelayanan lansia dan disabilitas ini. Kalau untuk kriteria lansia untuk calon jemaah haji sendiri Pak ada Di atas aturannya? 65 tahun. Di atas 65 65. tahun kita sudah sebut lansia. Oke. Tapi yang mendapatkan kuota prioritas lansia itu berdasarkan umur tertinggi tentu, karena diberikan oleh pemerintah berdasarkan regulasi undang-undang cuma 5%. Baik. Jadi 5% itu diurutkan dari yang paling tinggi. Kalau yang tahun ini kita yang paling rendah umur prioritas lansia itu 79 tahun ya. 79 tahun. Tapi Tahun ini 79 tahun untuk kriteria Sulawesi Utara Pak ya? lansia itu di atas 65 tahun kita sudah sebut lansia. Iya, iya, iya. Iya. Oke, karena biasanya yang setahu kami masyarakat awam tuh kalau sudah lansia dengan kondisi tubuh atau fisik yang tidak mampu lagi dan disabilitas, biasanya tuh ada keluarga yang menemani. Tapi di sisi lain ternyata ada juga yang memang tanpa keluarga gitu Pak ya. Jadi memang bertumpunya pada petugas haji gitu ya. Iya betul, dan disitulah yang kami sebut tadi kalau perspektif moderasi beragama di haji di sana. Iya, iya. Jadi moderasi beragama itu tidak sekedar persoalan konteks Iya. beda agama dan seterusnya, bukan betul. itu. Jadi moderasi beragama itu kita mampu melaksanakan tugas-tugas ini Iya. tanpa memandang sekat dan seterusnya. Betul, Jadi setuju. ada banyak orang yang membutuhkan layanan dan kemudian dalam perspektif syariah, lansia ini juga mendapatkan banyak kemudahan yang Iya. dalam buku kami, buku fikih moderasi, Yes. itu dibolehkan begitu. Jadi tidak harus terpaku pada satu patron pemahaman fikih dan sebagainya. Saya pikir seperti itu misalnya. Jadi layanan kita kepada lansia, disabilitas dan yang lain-lain betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Betul. Jadi itulah pendengar, satu poin lagi bahwa moderasi agama bukan hanya tentang bagaimana kita bertoleransi dengan agama yang lain Pak ya. Ya. Tapi dengan agama sendiri pun bagaimana kita melayani Ya. manusia. Itu bertoleransi juga kan, Betul, bertoleransi terhadap betul. lansia, bertoleransi terhadap Iya. disabilitas Iya. yang tidak sama dengan kita, bertoleransi terhadap
konsep yang semestinya mereka harus melakukan ini, tapi karena keterbatasan dalam bahasa agama rukhsah, kita harus bertoleransi dengan itu. Sehingga mereka harus melaksanakan ini, kemudian menjadi boleh karena alasan ini dia melaksanakan ini saja. Itu moderasi beragama dalam konteks perhajian. Betul. Oke, ini pembicaraan yang semakin menarik pendengar. Sekali lagi, Anda ingin bertanya tentang pelaksanaan ibadah haji dan kaitannya juga dengan penguatan moderasi beragama, khususnya untuk pelaksanaan haji 2026, silakan ke line telepon, WhatsApp kami, juga live YouTube RRI Manado. Kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan penonton RRI Manado, kami langsung saja ya ke pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan penonton kami yang sudah masuk melalui jalur WhatsApp. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja syarat untuk mengikuti seleksi jadi pendamping jamaah haji? Apakah bisa diikuti oleh umum atau khusus hanya untuk orang kesehatan atau Kementerian Haji saja? Silakan Pak dijawab. Oh baik. Ini menarik ini. Jadi petugas itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada petugas kloter, ada PPIH Arab Saudi, terus ada petugas haji daerah. Nah, petugas kloter itu memang persyaratannya dikhususkan untuk Kemenhaj dan Kemenak kemarin persyaratannya Pak Is ya. Oke. Kemenak dan Kemenhaj. Tapi untuk PPIH Arab Saudi dibuka untuk umum ya. Dari instansi luar juga boleh ikut. Oh gitu. Dan Pak, iya dari tidak cuma dari Kementerian Agama, Kementerian Haji, bahkan dari ormas juga boleh. Tapi ormas ditentukan. Jadi ormas-ormas yang tertentu ya Pak. Disebut betul-betul ormas ya, bukan OKP, bukan betul-betul yang definisinya ormas. Itu terakhir yang jadi patokan. Dan banyak sekali dari ormas, dari kampus juga yang sekarang lulus jadi petugas. Di Sulawesi Utara kami yang dari instansi luar malah dari PU, saya tidak kenal sama sekali orangnya, saya tidak tahu. Tiba-tiba baru sekali ini saja ikut dan betul-betul dia belajar mungkin. Nilai CAT-nya mengalahkan teman-teman saya yang orang Kemenhaj yang sudah lama berkecimpung di haji, dikalahkan dalam nilai murni CAT yang komputer assisted test itu, dia tertinggi nilainya. Sampai wawancara terakhir juga masih tertinggi dan dinyatakan lulus. Itu Pak Cipto kalau tidak salah namanya. Sekarang sementara ikut BIMTEK. Ini menunjukkan bahwa betul-betul kita open saja ya. Dan untuk persyaratannya bisa tadi kalau kerja di instansi umum bisa, yang penting mendapatkan rekomendasi dari pimpinan atasan langsungnya. Syaratnya itu ya Pak? Kalau dari ormas mendapatkan rekomendasi dari pimpinan ormas pusatnya, ormas pusat ya. Jadi kan ormas itu punya pimpinan pusat, pimpinan wilayah, harus dapat rekomendasi dari pimpinan pusatnya. Atau pengurus besar kalau terserah nomenklatur di masing-masing ormas itu. Begitu. Nah Pak, satu lagi, seleksi pendamping haji ini Pak, ini diumumkan secara umum atau? Iya. Kami punya link-link punya
media ini karena baru jadi yang mengurus ini juga masih baru kan. Tapi kemarin kami segera kami umumkan di medsos kami Oke. dan lewat media elektronik cetak juga kami sampaikan. Oke. Jadi seleksinya sebenarnya diumumkan secara umum. Yang penting mengikuti link-link atau medsosnya dari Kementerian dari Haji dan Umroh ya, pendengar. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sulis, Bapak Wahyudin, dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 timbul masalah terkait dengan kuota haji umum dan khusus. Nah, ini yang jadi masalah kemarin ya. Bagaimana pihak Kementerian Urusan Haji dan Umroh mengatasi hal ini? Apakah nantinya ada pembagian akan benar-benar dilakukan secara adil sesuai ketentuan dan datanya bisa diakses oleh masyarakat umum? Pak Safwan di Bitung. Terima kasih Pak Safwan. Baik Pak Wahyudin, bisa langsung dijawab ini. Baik, yang jadi masalah itu bukan kuota tahun 2025. Jadi kuota 2025 alhamdulillah penyelenggaraan haji 2025 berjalan dengan lancar dan baik. Saya salah satu petugas di 2025. Baik. Yang kemarin jadi problem itu kuota tahun 2024 di mana pembagian penambahan kuota oleh pemerintah Arab Saudi 20.000, kemudian aturannya harus dibagi 2%, 8% dan 8% untuk kuota haji khusus, lalu selebihnya 92% ya untuk haji reguler, kemudian dibagi 50%. Itu yang kemudian menjadi masalah kemarin. Setelah itu kita sekarang belajar dari pengalaman itu, sekarang semuanya betul-betul terus dibicarakan dengan DPR. Bahkan untuk penambahan pelunasan ini juga didiskusikan dengan DPR. Insya Allah Kementerian Haji akan terus belajar dari pengalaman itu dan akan memperbaiki semuanya. Begitu. Baik, Pak Safwan terima kasih. Dan masih ada yang ingin bertanya yang lainnya? Iya, silakan di ke 082195835080. Masih bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Utara, Bapak Haji Wahyudin. Kalau ya ini Ukoli ada SH. Bagaimana data itu bisa diakses oleh masyarakat. Terkait kuota bisa ya, kita punya sistem satu haji sekarang. Dulu Haji Pintar ya, sekarang namanya Satu Haji. Kita bisa download di Play Store. Aplikasi itu Pak ya? Aplikasi. Baik. Basic datanya ada di Siskohat, di sistem kami, sistem komputerisasi haji terpadu. Lalu nanti turunannya dia bikin aplikasi di Play Store. Dulu namanya Haji Pintar, sekarang Satu Haji. Satu Haji, Jadi jangan lupa download ya. Satu Haji, seluruh jamaah bahkan masyarakat umum bisa mengakses dia berangkat tahun berapa lewat Satu Haji itu. Oke. Ya, baik. jadi sekarang sudah sangat terbuka untuk semuanya. Jadi untuk berangkat haji dan umroh sekarang sebenarnya juga sudah didigitalisasikan juga Pak ya? Iya. Untuk lebih, kalau masalah keterbukaan ini sebenarnya dengan didigitalisasi lebih dipermudah Pak ya? Betul. Baik, ada pertanyaan lain lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sistem tunggu calon jamaah haji? Apakah waktu tunggunya per kabupaten kota bisa beda dengan per provinsi ataukah disatukan jadi per provinsi? Silakan Pak Wahyudin. Mungkin tidak semua orang memahami ini ya. Kalau sekarang kita menggunakan sistem kuota provinsi Sulawesi Utara. Jadi dulu itu kuotanya diberikan oleh Arab Saudi berdasarkan jumlah penduduk umat Islam, itu berdasarkan musyawarah di Oki dulu tahun saya lupa, itu 1/1000. Jadi 1.000 penduduk umat Islam dapat satu kuota. Nah dulu kan kita jumlah penduduk umat Islamnya 700-an, maka dapat kuota 700. Dan itu terus berlaku sampai sekarang. Tahun 2025 dengan kementerian baru, kemudian pola ini dirasa tidak adil bagi yang lain. Kemudian dirubah. Nah, kalau dulu kita kuotanya provinsi. Di beberapa provinsi ada kuota provinsi berdasarkan SK gubernur dibagi ke kabupaten kota menjadi kuota kabupaten kota. Tapi Sulawesi Utara tidak menganut itu. Baik. Kita cuma kuota provinsi saja. Oke. Sehingga satu kabupaten kota itu setiap tahun kuotanya bisa berubah-ubah karena dasarnya kuota provinsi. Kalau kuota provinsi sudah dibagi ke kabupaten kota, maka setiap tahun kuota kabupaten kota itu akan paten begitu. Misalnya kita dapat 700 yang lalu ya, kita dapat 700, lalu 700 ini dibagi
Manado dapat 200 misalnya, Bitung dapat 150, Kota Mobagu dapat 150, contoh saja. Iya. Maka setiap tahun Kota Manado akan terus 200. Bitung akan terus 150, Kota Mobagu juga akan terus 150 karena sudah dibagi. Oh, iya. Nah, sekarang karena kita kuotanya kuota provinsi, maka siapa yang mendaftar pada tahun pendaftaran itu, misalnya yang mendaftar pada tahun pendaftaran 2015 lah misalnya, itu Manado yang mendaftar ada 250 orang. Iya. Maka 250 itulah yang akan berangkat pada tahun pemberangkatan. Oke. Kalau nanti tahun berikutnya di 2016 yang mendaftar Manado cuma 100 orang, nanti akan berangkat pada tahun 2026 ini misalnya, itu juga cuma 100 orang. Jadi tergantung, karena standarnya patokannya kuota provinsi, Baik. gitu, bukan kuota kabupaten kota. Nah, sistem ini dirasa sekarang kurang berkeadilan dengan provinsi yang lain, maka dirubah. Jadi tetap menggunakan dasar kuota daerah, kuota provinsi menjadi alat pembaginya, dan akhirnya ketemu sekarang 26 tahun semuanya. Sehingga saya sudah jelaskan di awal tadi ya, orang bisa mendaftar dari mana saja dan kuota daftar tunggunya akan menjadi sama. Baik. Oke, yang lain silakan, masih di line telepon, WhatsApp, juga di YouTube, live YouTube RRI Manado ya. Baik, Pak Iya Wahyudin, Ya. Seperti apa nih indikator dari kesiapan Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Utara untuk pemberangkatan tahun ini? Insya Sudah Allah sampai di kami mana? sangat siap. Sekarang kan masih persiapan pelunasan, penyelesaian pelunasan. Ini mulai tanggal 20 sampai tanggal 23 kita tinggal mencari kurang lebih sekitar 19 jamaah cadangan, dan saya sudah melakukan mitigasi terus, rapat dengan stakeholder, dengan kepala kantor Kementerian Haji Kabupaten Kota dan perwakilan-perwakilan kami di daerah yang tidak ada SOTK kantor di sana. Kita sudah mitigasi 19 ini ada tidak, dan alhamdulillah 19 itu ada. Jadi 19 itu sekarang sudah sementara pemeriksaan kesehatan dari cadangan yang tersedia di kami yang dibuka oleh pusat, blokirnya, cadangan yang bisa melunasi sudah kita cari semua, kita telepon satu persatu, siapa yang mau melakukan pelunasan, yang siap anggarannya dan seterusnya. Ketemulah memang pas 19 orang, 19 jamaah, dan sudah kita dorong untuk melakukan pelunasan. Ada yang sudah mendapatkan istitoah, karena persyaratan untuk melakukan pelunasan dia harus istitoah. Istitoah itu mampu semuanya, termasuk kesehatannya. Dianggap sehat baru dia bisa melakukan pelunasan. Dan beberapa sudah istitoah, hari ini mungkin akan melakukan pelunasan. Yang sementara berproses ya mungkin besok dan terakhir tanggal 23 ya. Kita berharap di hari terakhir di 19 ini sudah semuanya melakukan pelunasan sehingga kuota kita betul-betul akan penuh. 402 kuota jamaah haji itu. Baik. Ini dalam proses pelaksanaan ibadah haji juga pendengar kita mengenal istilah manasik haji ya, tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji di Sulawesi Utara ini seperti apa, Pak? Ya, kemarin kami baru mendapatkan juknis dan pedoman BIMSIK ya. Memang manasik haji ini baru bisa dilaksanakan setelah jamaah sebagian besar dinyatakan telah melakukan pelunasan, sebab anggaran itu akan berbasis jamaah kan. Jadi anggaran manasik haji itu akan diketahui berapa jamaah yang melunasi di Sulawesi Utara, maka sejumlah itulah anggaran manasik yang akan diberikan. Nah, sekarang kita sudah ketahui kan, jamaah kita sekian dan yang melakukan pelunasan sekian, yang mutasi ke daerah lain ada sekian. Nah, sejumlah itulah anggaran yang diberikan ke kami untuk melakukan manasik, dan sudah saya petakan juga, sudah kita koordinasikan, sudah kita buatkan jadwal. Insya Allah manasik akan kita lakukan sebelum Idul Fitri ini. Jadi sebelum puasa. Sebelum puasa. Februari dong Pak, bulan depan ya? Iya, ini sudah mau kita akan jalankan manasik karena jamaah sudah kita ketahui kan, tinggal 9 yang insya Allah akan selesai tanggal 23. Maka setelah tanggal 23 ini manasik maraton akan kita lakukan, jumlahnya 5 kali manasik. Ya, memang berkurang dari tahun yang lalu, tapi kualitasnya akan kita tingkatkan. Jadi 4 kali di kecamatan dan kemudian 1 kali di kabupaten kota masing-masing. Manasik itu akan kita lakukan. Selain itu jamaah juga akan mendapatkan manasik dari mitra kita. Itu kita kan punya mitra KBIHU namanya,
kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan sekarang manasiknya sudah jalan. Di Manado ada Al-Mabrur, ada Babus Salam, ada Aisyah, Iya. dan seterusnya. Di Bitung juga ada Ar-Rauda, kemudian di Minut ada Rizkan Toyiban, di Kota Mobagu ada KBU Ar-Rauda ya. Iya. Dan sekarang manasiknya sudah dijalankan oleh KBU itu. Memang berbayar karena mereka swasta Iya. yang mengelola itu dan menjadi mitra dari Kementerian Agama. Kemudian nanti tadi yang khusus untuk Kementerian Haji dan Umroh akan dilaksanakan secepatnya sebelum puasa ini akan kita berharap sudah bisa selesai. Jadi kami akan maraton mempersiapkan jamaah betul-betul siap menjadi haji mandiri insya Allah. Begitu. Baik. Oke, dan selanjutnya kita ke bagian perlindungan dan pendampingan ini. Ingin tahu ini Pak, ini seperti apa bentuk perlindungan dan pendampingan untuk jemaah jika terjadi kondisi darurat, khususnya jemaah di Sulawesi Utara, asal Sulawesi Utara. Baik. Secara umum, secara nasional, jadi petugas kita kan punya banyak layanan formasi. Kemarin yang kita kirim itu ada untuk yang petugas Arab Saudi ya, ada petugas transportasi dan petugas konsumsi. Nah, sebenarnya ada layanan-layanan yang lain, termasuk layanan perlindungan jamaah yang kita singkat kalau di petugas itu orang sebut petugas linjam. Oke. Perlindungan jamaah yang diambil dari TNI Polri, dari TNI dan Polri dan ada juga dari yang lain-lain yang dianggap mampu melakukan perlindungan. Maka secara nasional, secara umum kita punya petugas yang khusus bertugas untuk melindungi jamaah, melakukan pemetaan terhadap kondisi jamaah dan memberikan perlindungan kepada jamaah, mengajarkan jamaah terkait ilmu bagaimana melindungi diri mereka di daerah yang tidak mereka ketahui, kan ini daerah baru, negara lain dan lain sebagainya. Itu mereka ajarkan. Nah, materi-materi perlindungan jamaah juga akan kami sampaikan di manasik. Jadi saya sudah sampaikan ada salah satu perwira di polisi yang beberapa kali pernah menjadi petugas. Insya Allah akan kami kerjasama. Saya minta untuk beliau bersiap diri untuk menjadi salah satu pemateri di manasik haji agar jamaah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana melakukan perlindungan terhadap dirinya sendiri misalnya dan seterusnya. Nah, terkait perlindungan jamaah dari sini sampai ke embarkasi khusus jamaah Sulawesi Utara juga sudah kami lakukan mitigasi. Kita siapkan langkah-langkah strategis kalau terjadi sesuatu di sini di asrama haji sampai ke embarkasi dan seterusnya. Petugasnya juga kita siapkan. Jadi misalnya ada yang pernah orang minta-minta misalnya terjadi sesuatu, ya kita siapkan semuanya untuk bisa diatasi begitu. Baik. Selanjutnya Pak Wahyudin Ukoli, evaluasi jika bisa dievaluasi nih ya pelaksanaan haji tahun lalu, karena setiap tahun tuh pasti ada saja ceritanya ya dari pelaksanaan ibadah haji. Bukan gampang pastinya mengelola pelaksanaan ibadah haji se-Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, se-Sulawesi Utara bukan hal yang mudah gitu ya. Betul. Pasti ada cerita-cerita di balik itu, dan pasti juga dari sisi kementerian pasti ada evaluasi dong ya. Dari pelaksanaan haji tahun lalu dan insya Allah tahun ini diharapkan seperti apa nih Pak Wahyudin? Evaluasi terus kita lakukan secara nasional, bahkan tahun 2025 evaluasi dilakukan berapa kali. Karena problem paling besar di 2025 secara nasional dengan kondisi multi syarikah. Syarikah itu perusahaan yang menangani jamaah di Arab Saudi. 8 syarikah tahun 2025 itu terjadi problem yang luar biasa, jamaah yang banyak terpecah hotel dan seterusnya karena proses pemvisaan dengan pelunasan jalan bersama. Nah, kita lakukan evaluasi semuanya, akhirnya saat ini diperbaiki. Sekarang proses pemvisaan baru mulai jalan setelah pelunasan selesai. Setelah jamaah kita temukan, kita dapatkan jamaah yang sudah melunasi sekian, maka mereka lah yang kemudian dilakukan proses pemvisaan, dokumennya dan seterusnya. Ini sudah sementara jalan. Lalu saat ini cuma 2 syarikah. 2 syarikah ini hasil dari rekomendasi dari banyak petugas dan semua stakeholder yang menyelenggarakan haji tahun 2025, termasuk saya juga mengusulkan 2 syarikah ini menurut saya syarikah yang ideal.
dan berkaca dari pengalaman yang lalu hasil evaluasi kita, lalu kita minta agar syarikat itu per embarkasi, dan itu sekarang dilakukan. Jadi misalnya syarikat Duyuful Bed, sekarang kan dua, syarikatnya Duyuful Bed dan syarikat Raken. Syarikat Duyuful Bed itu menangani semua yang embarkasi Balikpapan, ada beberapa embarkasi, ya karena kami di Balikpapan, nah saya menjelaskan yang Balikpapan saja begitu. Jadi syarikat, semua jamaah di Balikpapan itu ditangani oleh satu syarikat saja, sehingga tidak akan terjadi lagi seperti yang lalu, satu kloter berbeda syarikat. Karena di satu embarkasi itu hanya syarikat itu yang menangani. Otomatis kloter-kloter yang ada di sana semuanya hanya akan bersyarikat Duyuful Bed. Begitu maksudnya. Biar nanti di sana juga tidak akan terpecah-pecah hotelnya dan seterusnya. Karena dilayani oleh satu syarikat saja di satu embarkasi itu. Baik, itu bagian dari evaluasi kami, ya. Bagian dari evaluasinya Pak ya Wahyudin ya. Iya. Dan mendengar kami masih menantikan untuk satu atau dua penanya terakhir ya. Sambil kita masih tetap dengan topik kita ibadah haji dan penguatan moderasi beragama. Sekarang bagaimana Pak nilai moderasi beragama ini diterapkan dalam pembinaan jemaah haji di Sulawesi Utara? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi moderasi agama dalam perspektif haji itu tidak sekedar bicara tentang toleransi dalam perspektif agama yang seperti yang sudah kita ketahui selama ini ya, tapi tadi bertoleransi dengan kondisi apa saja, termasuk bertoleransi dengan kondisi jamaah dan seterusnya. Tapi dalam perspektif agama, kemarin sempat viral Pak Wamen misalnya mengatakan kita siap menerima petugas yang non muslim misalnya, lalu mendapatkan banyak kritik. Padahal Pak Wamen memang bahwa urusan haji ini kan bisa diurus oleh siapa saja. Gitu. Urusan haji ini bisa diurus oleh siapa saja. Karena urusan haji pasti beda dengan ibadah hajinya gitu Pak. Mengurus haji itu kan bukan ibadahnya. Jadi kalau melaksanakan ibadahnya harus muslim, itu kewajiban seorang muslim. Tapi yang mengurusnya kan boleh siapa saja. Mengurus keuangannya, mengurus administrasinya, kan boleh. Jadi makanya kami di Sulawesi Utara ini banyak sekali teman-teman kami yang masuk dalam kepanitiaan daerah itu non muslim. Ada teman saya Humas di Kemenak lalu, Pak Heri dan teman-teman saya yang lain ada. Saya hafal semua nama mereka. Ada Pak Heri, kemudian Yunas dan lain-lain teman-teman yang bukan beragama muslim. Mereka ikhlas membantu melayani. Itulah bentuk toleransi beragama dan moderasi beragama yang kita bangun. Saya malah kalau ada teman-teman yang dari Pemda, dari mana saja yang ingin bergabung di Kementerian Haji, monggo silahkan. Kami akan terima menjadi pegawai di Kementerian Haji dan Umroh kan boleh. Begitu. Silakan saja. Nanti akan kita taruh di bagian-bagian yang tentu bukan di bidang pembinaan, karena kalau pembinaan kan dia harus paham rukun dan seterusnya. Kita akan tempatkan di bidang-bidang umum, di Humas, Prakom dan lain-lain kalau ada yang berkeinginan. Masya Allah. Jadi sesungguhnya disitulah bentuk kita mau bertoleransi dengan siapa saja begitu. Jadi mendengar kalau dipertanyakan seputar penguatan moderasi beragama dan pelaksanaan ibadah haji, bukan hanya sekedar di atas kertas, malah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh sudah melaksanakannya ya. Tapi ada kemungkinan nggak Pak tadi yang seperti Bapak kasih di awal tadi, bahwa Wakil Menteri tadi yang ada pro kontra bahwa dari agama lain bisa ikut mengurus haji itu boleh. Tapi sekarang belum jalan atau seperti apa? Kalau petugas itu kan tidak cuma di Arab Saudi kan, ada petugas embarkasi, ada petugas haji daerah, ada petugas di daerah, itu boleh saja. Bahkan petugas PPIH Arab Saudi kalau nanti dia ditempatkan di bandara kan boleh. Yang tidak boleh kalau masuk ke dua tanah haram, ke Mekah dan Madinah. Jadi kalau petugas haji Indonesia yang minhum, saya mohon maaf, yang beragama bukan muslim, memang ada aturan di Arab Saudi yang boleh masuk ke dua tanah suci itu hanya yang muslim. Tapi di Jeddah kan boleh. Jadi kalau dia bertugas di Jeddah di bandara boleh. Masya Allah. Tidak masalah. Melayani jamaah di bandara Jeddah kan tidak masalah. Melayani yang umum ya. Di sana kan ada macam-macam, ada petugas transportasi, ada petugas
konsumsinya, dia melayani yang umum saja, bertugas di bandara misalnya. Iya. Satu saat mungkin akan sampai ke sana, kita akan membukanya begitu. Insya Allah. Karena begini, terakhir dari saya, haji ini puncak dari ibadah bagi umat Islam. Berkumpul semua suku bangsa dan seterusnya. Di sanalah pluralisme itu diperlihatkan kepada kita. Yes. Bahwa kita ini berbeda, berbeda satu dengan yang lain. Dan di sanalah semangat untuk menerima perbedaan itu diajarkan dalam konteks Masya Allah. Muslim. Iya. Termasuk kita harus berani menerima berbeda keyakinan itu sebagai sunnatullah yang harus kita terima. Iya. Bahwa memang taman itu juga tidak akan indah kalau hanya ada satu bunga, warna, misalnya iya. satu bunga. Dan keragaman kewarna-warnian itu dapat kita saksikan langsung dalam proses ibadah haji. Muslim semuanya, tapi berbeda-beda latar belakang, suku, bangsa, warna kulit dan seterusnya. Kita harus berani menerima, membuka diri untuk menerima perbedaan itu. Dan itu ajaran itu, nilai-nilai itu kita dapatkan dalam haji, tidak dalam konteks ibadah yang lain. Betul, Masya haji Allah. betul-betul kita lihat. Iya. Gitu. Tapi benar ya pendengar, dengan obrolan ini pun semoga kita semua juga terbuka pikiran kita bahwa ibadah haji bukan hanya tentang agama Islam. Iya. Bahwa ibadah haji adalah satu ibadah yang nyata-nyata, yang dengan sangat jelas. Di situ sebelum ada istilah moderasi beragama sudah ada moderasi beragama di situ, Pak ya, sudah ada toleransi di situ. Ya, oke. Dan Pak Wahyudin, selama ini dalam urusan haji di tahun ini ada kesulitan apa yang ditemui kira-kira? Tentu karena kita baru bertransisi ya, proses transformasi transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, tentu yang menjadi kendala SDM dan lain-lain yang terkait masa transisi ini. Tapi karena haji ini sudah kegiatan yang berulang kali kami lakukan, tentu kita paham betul. Sambil terus mengharap ridho dan bantuan dari Allah, berikhtiar terus untuk memberikan layanan terbaik. Tapi begini, kenapa tadi sering Bu Sulis bilang selalu ada saja masalah, ya karena memang setiap tahun jamaahnya berbeda-beda. Betul. Kalau jamaah yang kita berangkatkan, jamaah yang sudah pernah berangkat, tahun ini, tahun depan dia lagi yang berangkat, kita tidak akan melakukan banyak hal lagi kan, dia sudah paham. Tapi ini tiap tahun berubah, bahkan lebih ke sini itu jamaah lansianya semakin banyak. Oh ya? Iya. Pak, maaf, kalau seputar jamaah lansia, dari syaratnya sendiri atau lansia ini bisa sampai umur berapapun atau memang ada batasan umur maksimal umur 90 di atas tidak. itu Bahkan sampai umur 100 tahun kami kemarin masih ada kan. Masya Allah, ya. Sepanjang dia dinyatakan istiqoah oleh kesehatan, oleh dokter dinyatakan istiqoah. Ada orang yang 100 tahun belum pikun. Iya. Tapi ada orang yang 60 tahun sudah pikun. Jadi tergantung pemeriksaan tim dokternya. Kalau tim dokter bilang dia masih layak untuk diberangkatkan, mendapatkan istitoah, ya berapapun umurnya kita berangkatkan. Kalau standar kelayakan dari sisi kesehatan itu standarnya seperti apa, Pak? Ada beberapa penyakit yang nanti ini orang kesehatan yang lebih punya kompeten untuk menjawabnya, tapi yang saya paham betul ada beberapa penyakit yang memang tidak boleh, misalnya TB, penyakit menular Penyakit menular. Oke, satu. Salah satunya TB, ya. Karena bukan hanya untuk dirinya, dia akan bisa mempengaruhi bagi orang lain. Jadi tidak boleh sama sekali. Pasti akan lalu penyakit yang memang berbahaya bagi dirinya, misalnya gagal ginjal, cuci darah yang sudah rutin, akut stadium 4, itu tidak bisa lagi. Dan penyakit-penyakit yang kronis lain yang memang oleh dokter tidak mungkin bisa diberangkatkan lagi. Seperti itu. Tapi yang paling penting tadi yang menular itu sama sekali memang tidak bisa diberangkatkan. Lalu kalau lansia yang mengalami pikun dan seterusnya, demensia akut, itu kalau dokter ada standar penilaiannya kan, ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan yang mereka tanyakan. Kalau dia bisa menjawab semuanya akan dinyatakan sehat. Misalnya, tapi kalau hal-hal yang proteksi pada dirinya sendiri dia sudah tidak tahu, nah, itu akan dinyatakan demensia, dan kalau sudah demensia tidak bisa berangkat. Betul. Iya. Iya.
Pak Wahyudin, Sulawesi Utara juga bisa dibilang adalah duta toleransi beragama ya Betul. di Indonesia. Betul. Tentu calon jamaah haji kita seharusnya punya kesadaran bahwa mereka pun juga adalah duta-duta toleransi Betul, beragama betul, ya. betul. Harapan dari Pak Wahyudin sendiri selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Utara ini kepada jemaah haji di sana seperti apa? Alhamdulillah selama ini Sulawesi Utara terkenal jamaahnya santun-santun. Yes, Masya Allah. Mungkin karena tadi budaya dan tradisi yang terbangun menjadi bagian dari karakter orang Sulawesi Utara yang supel dan simpel bergaul Iya. dengan siapa Pambaku saja. Togor, Pambaku kan, Togor ya orang Manado bilang begitu. Iya. Dan selama ini itu yang dibawa oleh jamaah kita saya berharap juga prinsip dan karakter-karakter ini terus dibangun, dibawa sampai ke sana, sehingga kita akan mendapatkan penilaian yang baik dari pemerintah Arab Saudi juga pemerintah Indonesia khususnya begitu ya. Dan selama ini itu yang terjadi, yang terbangun. Kemarin malah Sulawesi Utara di Embarkasi Balikpapan juga mendapatkan penghargaan. Jamaahnya tertib-tertib Oke, dan mantap. seterusnya. Nah, kami mau juga tahun ini juga demikian jamaah Sulawesi Utara juga hasil pembinaan, manasik dan seterusnya dan bawaan dari karakter yang sudah terbangun karena budaya kita yang tadi semangat moderasinya begitu tinggi dan toleransinya begitu tinggi. Mudah-mudahan itu akan terus dibawa oleh jamaah sehingga penilaian-penilaian sama dengan yang lalu juga akan kita peroleh tahun ini. Jamaah Sulawesi Utara yang seperti disampaikan tadi. Iya, Gitu. tetap pertahankan selalu santun, betul. ramah, Iya. mau membantu, Pak ya. Iya betul sekali. Tertib supaya dapat Iya. penghargaan lagi kita ya. Siap. Insya Allah. Amin, amin, Iya. amin. Pak, ibadah haji ini kan kalau orang di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara satu orang anggota keluarga yang naik haji berasa satu keluarga itu mau ikut. Betul sekali. Jadi memang sangat sumringah kalau naik haji. Iya. Dan memang kita orang lihat di media-media juga keluarga di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara untuk mau antar orang naik haji itu sangat merupakan satu hal yang bisa dibilang walaupun tidak wajib saja diwajib-wajibkan gitu Pak ya. Pesan dari seorang Pak Wahyudin Ukoli ini untuk keluarga dari calon jemaah haji yang akan ditinggal seperti apa? Iya, kebetulan saya tinggal di Kota Mobagu kan, daerah Bolmong Raya. Itu Iya. kalau Bolmong Raya datang mengantar jamaah, Iya, satu hari sebelum itu bandara sudah penuh. Masya Allah. Ya. Jadi mereka sampai gelar tikar di sana, bermalam di sana dan seterusnya. Di satu sisi ini ada nilai positifnya Iya. juga karena bagi mereka keluarga itu tidak sekedar ingin memberi doa kepada saudaranya yang berangkat atau tetangganya yang berangkat. Iya. Tapi dengan mengantar, membantu saudaranya yang berangkat itu, mereka berharap mereka satu saat juga akan bisa berangkat sama dengan itu. Tasawang begitu Pak ya. Orang-orang bilang tasawang. Iya, iya. Sehingga satu jamaah itu bisa sampai 5-6 mobil yang Masya antar Allah, kalau dari Kota Mobagu. Ya, ini kepercayaan-kepercayaan lokal gitu Pak ya, yang memang insya Allah ya. Walaupun karena namanya kalau sudah terjadi konvoi dan seterusnya kan ada resiko-resiko yang juga kita khawatirkan. Iya. Padahal mereka tahu juga mereka tidak akan ketemu lagi dengan jamaahnya. Di asrama haji juga kami batasi orang yang bisa masuk karena bahaya juga kan kalau mereka bawa makanan dari luar yang kita tidak tahu kebersihannya seperti apa dan seterusnya, bisa berbahaya bagi keluarganya, bagi jamaahnya. Betul. Sehingga kita jaga ketat jamaah supaya mengkonsumsi makanan yang kita siapkan, yang kita sudah periksa dari KKP, sudah periksa dari mana-mana sudah periksa itu makanan yang layak bagi jamaah. Tapi tetap saja mereka datang. Nah, tahun ini saya berharap silakan yang ingin mengantar jamaahnya, mengantar keluarga, orang tua dan seterusnya. Tapi kami menghimbau juga kita berikan kesempatan mereka untuk beristirahat. Jamaah ini karena sayang juga proses pemberangkatan itu mereka akan betul-betul terkuras energinya ya. Mereka misalnya dari Kota Mobagu datang ke asrama cuma istirahat sebentar, malamnya sudah mereka akan berangkat. Ke embarkasi cuma istirahat 1 malam lagi, besoknya mereka sudah berangkat untuk perjalanan 11 jam. 11 jam itu sampai di bandaranya
pengurusan di bandara kurang lebih sekitar sekian jam, karena kita gelombang 1 langsung ke Madinah. Di Madinah itu ada proses transit, karena hotel di Madinah tidak kita sewa per musim. Kalau di Mekah kita sewa per musim. Iya. Jadi satu hotel itu sudah milik jamaah itu. Oke. Misalnya saya, hotel itu hanya akan saya yang pakai, kamar itu hanya akan saya yang pakai. Habis saya pulang tidak akan disewakan ke yang lain. Oh gitu. Tapi kalau di Madinah tidak, kita sewa per 9 hari. Oh, oke. Sebelum kita ada yang pakai, setelah kita nanti ada yang pakai lagi. Baik. Jadi ada proses check in ya di hotel di Madinah. Yang itu butuh waktu. Kalau kita sampai jamaah yang sebelumnya belum keluar, kita akan menunggu beberapa jam berarti. Nah ini kan berarti akan menguras tenaga Energi, mereka yang betul. sudah berjalan sekian jam, 11 jam sampai di sana harus menunggu dan seterusnya. Baik. Kalau di sini juga masih kita maaf ya dalam tanda petik masih kita ganggu dengan saya sering bilang ke jamaah kalau mau baku habis jadi rumah begitu. Mau baku polo jadi rumah sambil berdoa Menangis, begitu iya. Ya kalau sekedar ingin mengantar Iya. ya tapi tidak usah lagi mengganggu psikologi dan Betul. kita doakan saja mereka insya Allah akan dijaga oleh Allah, Allah, iya. dilindungi dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya begitu. Masya Allah. Baik, kita tiba di sesi terakhir. Pak Wahyudin, Iya. closing statement dari Anda seputar ibadah haji dan penguatan moderasi beragama. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa RRI dimanapun berada. Tentu kami Kementerian Haji dan Umroh yang baru terbentuk ini berkomitmen betul untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya. Tagline Pak Menteri, Wakil Menteri dimanapun, integritas dan bersih itu menjadi warna khusus bagi Kementerian Haji dan Umroh. Kami butuh masukan dari semua stakeholder dimanapun berada. Jika terdapat hal-hal yang dirasa kurang pas atau ada kekeliruan, tolong kami diingatkan, bahkan dilaporkan saja kalau ada oknum-oknum penyelenggara kami baik di provinsi maupun di daerah yang melakukan hal-hal di luar kewenangan dan lain-lain sebagainya. Yang pasti komitmen itu akan terus kami jaga berdasarkan perintah dari pimpinan dan tidak sekedar itu sebenarnya ini akan menjadi warna dan budaya baru di Kementerian Haji dan Umroh. Iya. Kemudian komitmen kami untuk betul-betul menjadikan haji tahun 2026 dan seterusnya layanannya akan terus meningkat. Insya Allah. Kualitasnya akan semakin lebih baik. Tentu dengan mempertimbangkan semuanya, melakukan evaluasi demi evaluasi dari penyelenggaraan yang lalu dan memperbaiki titik-titik yang kita rasa kurang ke depannya. Baik. Insya Allah, ya. Baik, terima kasih juga untuk pendengar dan penonton. Semoga bermanfaat untuk dialog kita pada siang hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih Bapak Haji Wahyudin Ukoli SHI. Kami juga terima kasih. Masya RRI sudah menjadi teman kami untuk sosialisasi. Baik. Oke, dan pendengar sampai di sini untuk dialog moderasi beragama. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.